Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan, dan yang paling membahagiakan adalah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari warga negara Indonesia, menjadi bagian dari putra-putri Ibu Pertiwi ini. Semoga amanah yang Allah titipkan kepada kita sebagai bagian dari warga negara, bangsa, masyarakat Indonesia ini dapat kita optimalkan dengan mencerahkan, memakmurkan, dan memajukan bangsa kita tercinta, insya Allah. Dalam konteks itu, kita saat ini insya Allah akan mendapati pemimpin baru, calon presiden dan wakil presiden yang telah kita ketahui bersama tengah berada dalam momen-momen yang sangat menentukan menuju pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024 insya Allah. Dan tentu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, seluruh proses yang berlangsung hingga ke tahapan yang menentukan itu diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan ketenangan untuk semua lapisan berbangsa dan bernegara, baik seluruh paslon dan tim suksesnya, juga seluruh bagian-bagian sistem politiknya, pun demikian juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang diberikan kesempatan baik untuk memilih ataupun juga menggembirakan suasana yang dimaksudkan. Pun demikian kita juga berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh paslon, baik itu nomor urut 1 ada Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, pun demikian nomor urut 2 ada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, pun nomor urut 3 ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semuanya tanpa kecuali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan prima untuk menyampaikan visi misinya, dan juga diberikan kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal yang baik, sehingga siapapun yang terpilih dan diamanahi, ini kata yang paling penting, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin negara ini, bangsa ini, negeri tercinta ini, dapat menjalaninya dengan baik, dapat menjalaninya dengan penuh amanah, dapat menjalaninya dengan segala nilai-nilai kebaikan yang dipercayakan kepada yang terpilih dimaksud, untuk bisa membawa Indonesia ke dalam tatanan kehidupan yang lebih maju, mencerahkan, dan tentunya penuh dengan kebaikan-kebaikan di masa depan. Dalam konteks ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan satu momentum yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui tampilan yang diberi nama tentunya dengan debat dari 5 sesi, bila kami tidak keliru yang direncanakan telah berlangsung sampai sesi yang ketiga, berlangsung di hari Ahad kemarin, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadal Akhirah 1445 Hijrah, bertepatan dengan 7 Januari 2024. Dan tentunya telah banyak reaksi, pendapat dari hasil debat yang difasilitasi oleh KPU ini, dan kita juga sudah tentunya mungkin banyak yang menyaksikan dan punya beragam pandangan tentang hasil dari debat yang dimaksudkan. Dalam hal ini, izinkan kami sedikit memberikan, bukan penilaian barangkali, tapi urun rembuk bila diperkenankan, untuk memberikan masukan dari hasil dan juga perjalanan debat, sehingga dengan usulan-usulan dan urun rembuk yang mungkin kami bisa sampaikan bisa lebih meningkatkan kualitas proses penyaringan
dan juga barangkali nilai edukasi yang sampai ke masyarakat untuk mengetahui selain karakter tentunya, tapi juga kualitas calon presiden dan wakil presiden kita, baik secara fisikal, intelektual, dan spiritual. Dan ada kiranya 3 catatan yang kami ingin usulkan, sekaligus juga hasil dari pengamatan yang kami lihat. Yang pertama, bahwa kiranya sifat-sifat yang ditampilkan dalam debat itu bisa lebih substansial untuk mengedukasi masyarakat, dan dengan sifat edukatif ini kita bisa melihat, menilai. Dalam pokok ini kami mengusulkan agar sekiranya panelis-panelis dalam debat itu bisa mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah. Yang dulu pernah kami sampaikan, bila ada 38 provinsi dibagi 5 sesi saja, tentu kita akan temukan 7-8 orang bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di setiap provinsinya, setiap daerahnya, sehingga real kebutuhan masyarakat Indonesia dari semua wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa disuarakan, sehingga sifat debat itu berubah menjadi nilai-nilai yang substansial dan sifatnya bisa edukatif, sekaligus juga nuansanya bisa uji publik. Nah, perbedaannya apa? Dalam konteks debat ini kami perhatikan sampai sesi ketiga, nuansa edukasinya begitu kecil. Yang ada itu lebih terlihat nuansa show-nya, tampilnya. Sangat disayangkan bahwa substansi untuk bisa diketahui oleh masyarakat tentang value dari hasil debat itu yang melahirkan visi misi bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa ke depan, serta visi misi untuk membangun dan mencerahkan serta memajukan bangsa ini tidak bisa didapatkan secara sempurna. Bagaimana paslon A, paslon B tidak bersalaman, bagaimana saling sentimen, bagaimana ini dan itu dan sebagainya, dan ini tidak mengedukasi. Satu contoh debat yang terakhir ini yang menyoal tentang pertahanan khususnya, kemudian isu kepemimpinan global ataupun regional di ASEAN dan sebagainya. Ya, yang kita saksikan itu hanya adu argumentasi, bagaimana setiap argumen ini diperdebatkan dalam konteks debat, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau kita tarik ke dalam isu-isu yang lokalnya, dari konteks pertahanannya yang kemudian didetilkan sampai disinggung juga tentang TNI dan sebagainya, saya tidak melihat bagaimana konsep misalnya dalam konteks kesejahteraan, mensejahterakan para prajurit TNI itu seperti apa ketika disinggung. Awalnya kan semi formal di tahun 1999. Saya masih ingat, saya masih di pesantren waktu itu di Garut, di pesantren Doa Arkom Muhammadiyah Garut. Tahun 1999, tepatnya kalau saya tidak salah hari Selasa, ya, tanggal 27 April tahun 1999, dan disiarkan waktu itu di SCTV. Ya, pada saat itu. Nah, kalau teman-teman saksikan, ini kan inisiasi yang kalau saya tidak keliru dibangun pada masa itu oleh Dr. Imam Prasojo, ya, Imam Budi Darmawan Prasojo kalau nggak salah nama lengkapnya itu, seorang sosiolog dari UI. Kemudian ada Mas Ep Saifullah Patah pada waktu itu juga sebagai panelis, ya, dan ini dilakukan kalau saya tidak keliru di Fakultas Kedokteran UI, ya, di aula FKUI itu di Salemba pada saat itu. Dan ini forum mahasiswa sebetulnya, ya, dan yang diuji pada masa itu adalah orang-orang yang direkomendasikan atau dinilai mampu menjadi kandidat untuk memimpin bangsa, walaupun bukan dalam konteks formal oleh KPU dalam tanda petik, walaupun nanti Pak Imam kalau saya tidak keliru pun jadi komisioner KPU. Bagaimana seorang Ep Saifullah Fatah mengajukan pertanyaan kritis, ini komparasi dari yang terjadi tahun 99 sampai sekarang 2024. Nah, catatan yang ketiga yang ingin kami sampaikan, saya pikir sudah saatnya kita untuk menampilkan kedewasaan yang membangun kedamaian. Dunia bergerak begitu cepat. Dampak-dampak yang ditampilkan dari konflik global itu sangat berpotensi juga bisa memberikan pengaruh pada kehidupan berbangsa, bernegara yang sekarang kita banyak rasakan. Jika para paslon ini dan tim, ya, politik terkait yang berada di belakangnya membangun narasi-narasi yang lebih mengedukasi, menampilkan kedamaian. Jadi kalau kami dituntut untuk mengajak masyarakat tenang, damai, sementara tokoh-tokoh di atasnya dan mesin politiknya tidak mengarahkan kepada sifat-sifat itu, lantas kiranya tidak mudah bagi kami untuk bisa memberikan hal-hal positif yang mendamaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.